Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan senang sekali rasanya saya Stomo bin Abi Nasr bisa hadir kembali untuk menemani Anda semuanya dalam program kita tercinta Sekolah Fikih. Saat ini kita masih berada di level 1 pada mata kuliah Pengantar Ilmu Fikih. Yang di episode kali ini, Pengantar Ilmu Fikih sudah masuk ke episode yang ke-9. Artinya ini adalah episode terakhir atau episode penutup dari seluruh rangkaian mata kuliah Pengantar Ilmu Fikih. Masih bersama narasumber dan dosen kita pada mata kuliah Pengantar Ilmu Fikih, yaitu Ustadz Ahmad Sarawat LCMA, yang alhamdulillah saat ini sudah hadir di kelas dan studio kita. Kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di episode terakhir ini, Ustaz. Finally, akhirnya. Finally, ya. Dan pembahasannya sepertinya juga cukup menarik untuk menutup kuliah kita di Pengantar Ilmu Fikih ini. Yaitu materinya tentang belajar ilmu fikih antara keutamaan dan tantangannya. Itu tema kita para pemirsa, dan mari kita mulai membahas materi yang cukup menarik ini. Jadi ilmu fikih sebagai sebuah disiplin ilmu yang cukup besar porsinya di dalam ilmu Islam, tentu harus kita pelajari, Ustaz. Nah, agar kita mendapatkan motivasi dari Al-Quran atau dari hadis atau dari kalamnya para ulama ini, kira-kira keutamaan dari belajar ilmu fikih itu apa saja? Banyak sekali ya. Kita akan mulai dari ayat-ayat Al-Quran, misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 79. Ayat 79 surat Ali Imran. Itu saya penggal saja. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian tuh orang-orang yang rabbani. Rabbani. Apa ciri orang yang rabbani itu? Kata Allah, bima kuntum tu'allimunal kitab, yaitu ketika kamu mengajarkan Alkitab itu, wa bima kuntum tadrusun, dan ketika kamu mempelajarinya. Jadi mengajarkan dan juga belajar. Nah, gitu. Itu Al-Imam Ad-Dhahhak menyebutkan dalam tafsir, hadza huwa, dia bilang. Maksudnya hadza huwa itu? Maksudnya ayat itu ya ini apa? Dia lagi di tengah halaqah ilmu. Di tengah jadi pas lagi di tengah ilmu itu kemudian membaca ayat itu ayat gitu ini, kemudian ya ini yang dimaksud bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, yang Allah perintahkan itu. Ya ini kita ngaji ini, kita belajar ilmu fikih ini. Jadi majelis al-fiqhi, ya, satu tempat di mana orang-orang itu datang kepada alim untuk mempelajari ilmu fikih, dan itu mungkin perintahnya. Bisa juga saya sampaikan misalnya di program sekolah fikih hadza huwa juga ini. Hadza huwa. Jadi sekolah fikih juga termasuk. Iya. Kita disuruh jadi orang rabbani. Rabbani itu apa? Rabbani itu bukan rahib yang bertapa di gua, ya, atau mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah sendirian, bukan. Tapi bima kuntum tu'allimunal kitab, mengajar. Wa bima kuntum tadrusun, dan kamu belajar. Nah, begitu. Jadi ya majlisul ilm atau belajar ilmu fiqh itu memang perintah langsung di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah Rabbani ya, yang pertama. Dan orang yang mengajar ataupun yang belajar itu yang dikatakan sebagai Rabbaniyun. Rabbaniyun. Ya, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua misalnya di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya cuplikan penggalannya saja. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Kalau teks secara tekstualnya, yad'una rabbahum itu kan yang sedang berdoa kepada Tuhannya, ya kan, pada pagi dan petang, begitu ya. Tetapi para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan doa di sini bukanlah doa dalam arti minta, tapi dikatakan majalisul fiqhi. Itu ini juga adalah salah satu bentuk doa. Ya. Makna yang dimaksud di dalam ayat ini itu bukan doa dalam arti munajat, tetapi majelis fikih. Majelis fikih. Di mana orang datang di situ untuk belajar ilmu fikih kepada alim yang memang mengajarkannya. Nah, itu di dalam hadis Ahmad bin Mahdi dikatakan hiya majalisul fiqhi. Yang dimaksud dengan itu adalah majalisul fiqhi. Jadi majlisul zikri itu para ulama banyak juga yang mengartikan maksudnya adalah majalisul al-halali wal haram. Jadi majelis zikir itu bukan zikir dengan lisan saja, tapi zikir dengan artinya mengajarkan mana yang halal, mana yang haram.
Itu yang disebutkan dalam hadis juga ya. Idza marartum biriyadil jannah farta'u gitu ya. Itu dia. Itu salah satu hadis yang juga mendukung bahwa yang maksud dengan taman surga raudhah min riyadil jannah itu adalah majelis halal wal haram halal gitu dan haram gitu. Jadi bukan cuma sekedar orang berzikir saja karena itu hanya untuk dirinya sendiri. Betul. Tapi ketika disampaikan ini halal, ini haram, dijelaskan dengan kitabullah, dengan sunnah rasulnya, dengan ilmunya para fuqaha, para ulama, itulah yang dimaksud dengan majelis zikri yang hakiki, yang sesungguhnya. Majelis halal wal haram. Ya, itu yang kedua ya. Iya. Yang ketiga Ustaz, dari keutamaan ayat Al-Qur'an banyak ya, tapi saya ingin mengajak ke hadis Nabi, sunnah nabawiyah. Cukup dengan 2 ayat itu ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah dikatakan pernah bersabda, man kharaja yatlubu baban minal ilmi liyarudda bihi dallan an ilal huda au batilan ila haqqin kana ka'ibadati muta'abbidin arba'ina ama. Wah, luar biasa. Siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju ke suatu tempat untuk menuntut satu bab saja, satu bab dari ilmu ya, ilmu fikih, untuk mengembalikan orang yang sesat kepada petunjuk atau mengembalikan yang batil kepada yang hak, itu disamakan dengan orang yang ibadah, muta'abbid, orang yang mengkhususkan diri hanya ibadah, arba'ina aman. 40 tahun orang itu ibadah, itu nilainya baru setara cuma dengan orang yang belajar satu bab. Nah, ini satu episode kita ini sama dengan orang sholat itu 40 tahun. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Artinya tinggi sekali derajatnya orang yang menuntut ilmu fikih ini. Keutamanya memang sangat jauh melebihi orang yang sekedar beribadah, yang hanya kepentingannya untuk diri sendiri, sementara masyarakatnya rusak, orang tidak tahu halal dan haram dan sebagainya. Dengan satu bab saja itu sudah seimbang. Satu bab ilmu yang kita ajarkan kepada masyarakat itu jauh lebih berharga daripada ibadah. Karena dengan satu bab ini mampu menyelamatkan masyarakat dari kebutaan terhadap ilmu-ilmu itu. Iya, betul, itu dia. Itu yang ketiga. Makanya dalam hadis yang lain, Abu Hurairah dan Abu Dzar juga pernah meriwayatkan sebuah hadis yang menarik. Disebutkan begini, babun minal ilmi, satu bab saja dari ilmu, nata'allamuhu, yang kita pelajari itu, ahabbu ilaina, lebih kita sukai, lebih kita cintai, min alfi raka'atin tatawuan, dari 1000 rakaat salat sunnah. Pernah salat sunnah 1000 rakaat? Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau 20 rakaat tarawih mungkin pernah lah ya, di malam-malam pertama. Dari bertahun-tahun yang lalu mungkin. Itu cuman satu bab saja itu lebih tinggi derajatnya. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati rak'atin tatawuan. Satu bab dari ilmu yang kita ajarkan, baik orang yang mempelajari itu mengamalkan atau tidak mengamalkan, itu gak ada urusan. Ahabbu ilaina, kita lebih suka itu min mi'ati rak'atin tatawuan. Sepertinya para sahabat seperti Abu Hurairah dan Abu Dzar tadi lebih suka untuk belajar daripada beribadah dalam bentuk salat-salat sunnah gitu. Iya, luar biasa. Ya, barangkali masih banyak kisah lain dari para sahabat tentang sangat belajar itu, tapi nanti bisa kita lanjutkan kisah-kisah ini di segmen berikutnya, insyaallah. Para pemirsa, demikianlah tadi keutamaan baru sekilas tentang keutamaan belajar ilmu fikih, dan tentu masih banyak keutamaan yang lain yang akan kita lanjutkan pembahasannya di segmen berikutnya. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih, dan sekarang kita masuk ke segmen yang kedua dari episode tentang keutamaan belajar ilmu fikih. Tadi di episode atau di segmen pertama kita sudah mengetahui tentang para sahabat yang betapa mereka lebih menyukai belajar jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah mereka dalam bentuk salat sunnah. Nah, masih adakah bentuk-bentuk lain seperti itu Ustaz, di kalangan para sahabat? Ada satu hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, beliau meriwayatkan begini, mudzakaratun lil ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Ya, mudzakarah, ya, mempelajari, mendalami ya, ilmu cuman satu waktu ya, sesaat saja. Ini saat bukan 60 menit ya. Khairun min qiyami lailatin. Itu lebih baik daripada melakukan qiyamul lail, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Darda ya, meriwayatkan, sahabat juga meriwayatkan begini, la an adhkural fiqha sa'atan ahabbu ilayya min qiyami lailatin.
La an adzkura. Saya menghafal ya, murajaah dan sebagainya tentang ilmu fikih itu sesaat, sa'atan ahabbu ilayya, lebih saya sukai min qiyami lailatin. Ya, sama juga dengan salat pada malam hari, qiyamul lail atau tahajud itu. Ini jadi dibandingkan dengan orang ibadah ritual mahdah sendirian, itu lebih utama orang yang mempelajari ilmu fikih atau mengajarkannya. Bahkan para ulama juga, para sahabat juga membandingkannya dengan fadilah jihad. Kalau tadi rata-rata dengan ibadah berbentuk sholat, ritual gitu ya. Kalau dengan jihad, kan begini, kadang-kadang ada juga orang yang mengatakan ibadah jihad dong, gitu ya. Jihad dong, kan jihad itu lebih utama. Orang bisa mati syahid, itu kan langsung masuk surga dan sebagainya, atau mendapatkan 70 bidadari. Wah, kan begitu. Sehingga banyak orang yang lebih mengutamakan jihad daripada ritual ibadah. Padahal jihadnya juga butuh ilmu sebenarnya. Nah, tetapi dalam hal ini tadi Abu Hurairah itu menyebutkan juga dalam salah satu hadisnya, beliau menyebutkan idza ja'al mautu talib ilmin wa huwa ala hadhil hal mata wa huwa syahid. Kalau kematian itu mendatangi seorang penuntut ilmu, seorang yang sedang belajar gitu ya, datang kematian padanya, wa huwa ala hadhil hal, dan dia sedang belajar itu, ya, wa huwa syahid, kata Abu Hurairah, beliau meninggal, maka orang itu matinya mati syahid. Mati syahid, ya kan? Sama saja kan dengan dia jihad fisabilillah, matinya juga mati syahid. Ini lagi belajar, meninggal, matinya mati syahid. Nah, begitu. Abu Hurairah juga menyebutkan satu riwayat lagi yang lain, la an a'lama baban minal ilmi, ya, saya mempelajari satu bab dari ilmu, fi amrin wa nahyin, dalam masalah amr dan nahi, ya kan, intinya fikih juga, fikih gitu juga ya, kan, wajib dan yang tidak boleh, begitu ya. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai min sab'ina ghazwatan fi sabilillah azza wa jalla, dari 70 peperangan. Daripada 70 perangan. Padahal Nabi itu ya paling kurang lebihnya sekitar segitulah. Ya, Nabi dan para sahabat itu jumlahnya kira-kira 70 peperangan. Itu semuanya itu lebih disukai oleh Abu Hurairah untuk mempelajarinya ketimbang daripada ikut perang sejumlah itu. 70 kali. Kita gitu saja mungkin nggak pernah ikut perang sekalipun, ya kan. Tapi kita bisa langsung mendapatkan 70 perang. Lebih utama itu ya. Dengan mempelajari ilmu. Dengan belajar ilmunya itu. Makanya Rasulullah SAW itu ketika ada sebagian sahabat yang ahli ilmu, yang mereka tuh pengajar fikih, itu pernah dibantai dalam peristiwa Bi'r Ma'unah. Itu Nabi reaksinya luar biasa, marah dan kecewa. Ini bukan sekedar sahabat biasa gitu ya? Iya, karena mereka qurra. Mereka itu orang yang memang mengerti Al-Quran dan mengerti isinya, dan memang jadi spesialis untuk mengajarkan kemana-mana. Ya, katakanlah satu di antara mereka misalnya Mus'ab bin Umair itu yang dikirim ke Madinah, ya kan? Nah, ini beliau punya 70 qurra gitu, banyak. Dan suatu ketika ada satu daerah yang minta agar Rasulullah mengirimkan kepada mereka para pengajar ini, orang-orang yang sudah punya ilmu. Ternyata itu sebuah tipu daya. Begitu sampai di sana, mereka dipenggal kepalanya semua. 70 itu. Dan Rasulullah marah luar biasa dan kecewa. Belum pernah Nabi marah semarah itu. Sehingga beliau mendoakan, melaknat kaum itu selama sebulan. Oh, itu yang kemudian menjadi kunut nazilah itu. Itu setiap habis selesai salat itu di rakaat terakhir itu ada kunut, bukan hanya subuh ya, tapi 5 waktu selama sebulan lamanya. Marahnya Nabi itu diekspresikan dalam bentuk doa kunut, mendoakan kehancuran untuk suatu kaum itu. Kenapa? Karena yang dibunuh itu bukan mujahid biasa, bukan sekedar sahabat, sahabat. Mereka adalah guru yang mengajarkan ilmu agama ini. Ya, itu makanya luar biasa sebenarnya kedudukan para ulama, orang-orang yang belajar dan juga mengajar itu. Iya. Oleh karena itu Hisham dari Al Hasan mengatakan la an at'allama baban min ilmi fa'allimuhu musliman ahabbu ilayya min an takuna li ad-dunya kullaha. Wah, ini lebih perbandingannya lebih besar lagi. Ya, ini bukan hadis ya, ini cuma perkataan para ulama. Saya mempelajari satu bab dalam ilmu itu, lalu kemudian saya ajarkan kepada seorang muslim, itu lebih baik, lebih saya sukai, ahabu ilayya min antakuna li ad-dunya kulluha, daripada saya dikasih seluruh kekayaan dunia ini dan kemudian aj'aluha fisabilillah, yang saya infakkan di dalam
jalan Allah. Ada kan orang kaya terus bisa infak, itu kan luar biasa kan. Tapi bagi dia itu lebih dia sukai untuk belajar satu bab dalam ilmu dan dia bisa mengajarkan ilmu. Jadi itu. menuntut ilmu sudah menjadi dunia yang sangat amat menarik bagi para ulama kita. Ya, menjadi sesuatu yang cita-cita tertinggi, melebihi dari semua kebahagiaan duniawi, baik yang sifatnya duniawi pun yang ukhrawi, ya kan? Kan berjihad tuh kebahagiaan ukhrawi, ya kan? Begitu juga sholat malam, kemudian juga bersedekah dengan harta yang begitu banyak. Kan sering dibilang muslim yang kaya itu lebih baik atau yang kuat itu lebih baik daripada muslim yang lemah atau yang miskin begitu kan. Nah terus kalau muslim kaya itu maksudnya mau apa? Ya biar bisa banyak sedekah. Betul. Gitu kan. Itu pun masih kalah dengan nikmatnya mempelajari ilmu dan kemudian bisa mengajarkan lagi pada orang lain. Mungkin bisa dideskripsikan betapa nikmatnya para ulama mempelajari ilmu itu, Ustaz. Ya oleh karena itulah kemudian para ulama yang memang mereka sudah tenggelam dan menikmati ya nikmatnya ilmu itu, ini seperti seolah-olah mereka udah punya kekuatan yang sudah tidak akan dilepasnya lagi. Ini adalah kenikmatan yang puncak ya, sehingga kita lihat mereka terus berkarya dan berkarya sampai-sampai ada yang lupa menikah gitu. Dan itu dia salah satunya. Al-Imam Nawawi rahimahullah misalnya, beliau wafat dalam usia yang masih cukup belia dan karyanya banyak, beliau ilmunya banyak, karyanya banyak, muridnya banyak, lupa menikah pula dia. Padahal menikah itu juga salah satu perintah dalam agama juga. Bahkan beliau menuliskan banyak bab tentang pernikahan. Ya kan? Tetapi beliau tidak menikah. Gitu ya. Bukan tidak menikah dalam arti tidak mau. Barangkali belum sempat barangkali. Karena kebanyakan atau terlalu tenggelam dalam kenikmatan ilmu dan belajar itu tadi. Bahkan ketika beliau menulis kitab Al-Majmu' yang merupakan syarah dari kitab Al-Muhadzab, itu kan belum selesai juga. Artinya belum sempat beliau selesaikan. Kalau kitab itu aja belum sempat, menikah pun belum sempat juga. Nah, begitu. Bukannya beliau tidak mau, beliau pasti maulah karena memang itu nikah merupakan sunnah dari para nabi dan rasul kan. Pastinya beliau mau, cuman beliau belum sempat karena masih disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang seperti itu, dan itu sesuatu yang baik gitu. Nah, yang jadi masalah adalah nikah tidak, belajar agama juga tidak. Lalu mau apa gitu kan? Salah satu dua kenikmatan yang luar biasa itu tidak didapatnya juga. Nah, ini mungkin buat para bujangan bolehlah pilih di antara salah satunya, dan kalau mau pilih ya dua-duanya bagus juga. Itu baru Imam Nawawi, dan ternyata banyak juga para ulama lain yang makanya ada sebuah tulisan yang judulnya ulama-ulama yang al-ulama ul-uzzab gitu ya. Yang bujangan. Bujangan di sini maksudnya bukan karena dia membujang nggak punya duit untuk nikah ya, bukan. Tapi memang kesibukannya dalam menikmati ilmu itu membuat dia tidak terlalu butuh lagi dengan kenikmatan duniawi seperti menikah dan sebagainya. Artinya tidak menjadi skala prioritas nomor 1. Betul. Nah, gitu. Dia skala prioritas juga, tapi mungkin nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4. Gitu. Sampai disebutkan tadi lebih nikmat daripada dunia seisinya. Daripada dunia seisinya. Dari dunia luar biasa. Iya. Maka fadilah atau keutamaan orang belajar ilmu fikih, ya kan, itu bagi yang mereka sudah merasakannya itu nikmatnya luar biasa. Tapi bagi mereka yang belum bisa merasakannya, mungkin tidur, ngantuk, nyender, bahkan capek dan bosan dan akhirnya jarang lagi belajar dan sebagainya. Itu memang tantangannya. Insya Allah nanti kita akan bicara tantangannya. Ya, kita juga akan melanjutkannya nanti, Ustaz, karena waktu kita sudah habis di segmen yang ini. Para pemirsa, masih tentang keutamaan ilmu fikih dan juga belajar secara umum, nanti bisa kita lanjutkan lagi pada segmen yang ketiga. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih, dan terima kasih Anda masih setia menemani kami. Dan sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga. Di 2 segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan ilmu fikih atau belajar ilmu fikih yang sangat amat luar biasa, yang mudah-mudahan dengan keutamaan tadi kita termotivasi sehingga bisa mempelajari ilmu fikih yang diajarkan oleh para ulama. Tentu masih banyak lagi keutamaan, barangkali bisa dilanjutkan, Ustaz, keutamaan yang lain agar kita semakin termotivasi lagi belajar ilmu fikih. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an, menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang perbandingan antara
ahli fikih dengan ahli ibadah, mana yang lebih tinggi derajatnya atau yang lebih afdal di sisi Allah. Iya. Qala ya Rasulullah, al-ubadu afdalu indallah amil fuqaha. Al-ubad, para ahli ibadah, Orang yang rajin sholat, sujud, yang rajin ruku, ya, gitu ya. Baca Quran gitu ya, zikir pagi dan petang dan seterusnya kayak gitu. Apakah itu yang lebih utama di sisi Allah? Amil fuqaha atau para fuqaha. Para fuqaha di sini artinya orang yang berilmu, ilmu syariah, ilmu fikih, dia tahu halal haram, dia tahu mana wajib, mubah, makruh dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW kemudian menjawab, faqala Rasulullah SAW, faqihun afdalu indallahi min alfi abid. Satu orang faqih saja ya, gitu ya. Faqihun itu artinya satu orang. Di sisi Allah, satu orang ahli fikih itu lebih utama. Satu orang ahli fikih saja dibandingkan dari 1000. Perbandingannya 1000. Ya, perbandingan 1000. Jadi Rasulullah dalam hal ini menjawab itu bukan hanya sekedar jawabannya orang yang ahli fikih ini lebih utama, tapi dibuatkan juga perbandingannya 1 banding 1000 itu. 1 banding 1000. 1 banding 1000 ini kan luar biasa ya, menunjukkan. Itu pun kalimatnya bukan 1 itu sama dengan 1000 gitu ya. Tapi afdalu indallah. Afdal gitu ya. Lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Lebih tinggi daripada yang 1000 ahli ibadah itu. Lebih utama di sisi Allah. Luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang yang punya ilmu itu memang luar biasa, tinggi sekali kedudukannya, mendapatkan makom, tempat yang melebihi dari yang lain-lainnya, bahkan dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Padahal kita selama ini kan berpikir, wah dia tuh orang soleh, banyak sekali amalnya, banyak sekali ibadahnya, mendekatkan diri pada Allah, merasa diawasi, khauf, raja, bla 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 bla. Tapi ternyata Rasulullah sendiri yang membandingkan antara mereka yang seperti itu dengan yang ahli ilmu, yang fuqaha, yang memang benar-benar mengerti ilmu agama, dan itu menjadi tentu saja menjadi ahli warisnya Nabi kan. Nabi memberikan warisan yang bukan dalam bentuk harta, bukan dalam bentuk kedudukan, jabatan dan sebagainya, tapi memberikan warisan berupa ilmu. Dan para fuqaha itulah para ahli waris Nabi. Jadi memang Rasulullah wajar ya kalau istilahnya memberikan kedudukan yang luar biasa kepada para ahli. Masih ada keutamaan yang lain? Ya, saya kira cukupkan itu aja ya, karena kita masih akan membahas tentang apa saja nanti tantangannya. Kalau kita cukupkan pada keutamanya, berarti kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, Zat. Setelah kita tahu keutamaan belajar ilmu fikih para pemirsa, lalu apa kira-kira tantangan daripada belajar ilmu fikih itu? Nah, kira-kira tantangannya ada apa saja, Zat? Banyak sekali atau mungkin bisa disebutkan yang paling utama misalnya yang kita hadapi saat ini? Ya, tantangannya memang ini saya banding dengan kedudukannya. Ya, kedudukan seorang alim, seorang faqih ya, itu kan sangat tinggi tadi. Disebutkan lebih dari 1000 ahli ibadah. Ini kan kedudukan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu tantangan untuk bisa sampai ke sana pun juga ya sedemikian berat juga. Itu seimbang. Kalau itu sebagai sebuah puncak, kita mendakinya memang berat. Mendakinya memang berat. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya berat ya, tetapi juga banyak tantangannya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan coba sedikit menceritakan ya apa saja sih tantangan-tantangan yang ada itu ya. Kalau saya kaitkan dengan konteks kekinian kita hari ini di Indonesia, di negeri kita, tantangan belajar ilmu fikih itu atau untuk menjadi seorang yang ahli fikih itu saat ini ya, itu adalah langkahnya para ulama. Tempat kita belajar, tempat kita menjadikan diri kita atau mungkin generasi kita ini sebagai ulama juga. Jadi kita mau ngaji kepada siapa ini susah. Mau ngaji fikih kepada siapa itu susah. Di mana kita mau cari guru? Kalau ustadz yang berceramah itu banyak. Ya, mubaligh ya kan, yang pandai berorasi sehingga membangkitkan semangat, banyak itu. Motivator atau misalnya yang pandai memeras air mata kita ya kan dengan renungan malamnya gitu ya. Itu banyak gitu. Bahkan yang pandai untuk memberikan pengawasan. Awas ada Yahudi, awas ada konspirasi, awas ada Syiah, awas ada macam-macam itu saya kira banyak di mana-mana. Tapi itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Ya, itu cuman sekedar
orang-orang yang bicara di atas panggung, ya kan? Tapi dia tidak tahu detail dari syariat Islam itu seperti apa. Kan fikih itu kan ilmu atas hukum-hukum syariah amaliyah, ya kan? Hukum-hukum yang detail itu, yang mencakup semua aspek kehidupan itu, ngerti nggak? Nah, itu kan itu yang membedakan antara seorang alim dengan seorang khatib, orang yang ceramah di atas panggung, ya. Nah, kita kekurangan alim tapi kebanyakan khotib penceramah, ya kan? Apalagi hari ini hampir semua profesi itu pada balik kanan kembali menjadi para penceramah. Ya, ada pelawak jadi penceramah, ada artis jadi penceramah, ya kan? Ada bahkan motivator dan semuanya pada jadi penceramah. Ustadz semuanya. Jadi ustadz semua. Kalau semuanya jadi penceramah, semuanya jadi ustadz, lalu ustadz jadi apa? Ya kan? Ya ustadz jadi banyak. Ustadz jadi banyak. Jadi banyak gitu. Tapi cuman apakah mereka jadi sumber ilmu fikih atau justru tidak? Itu dia masalahnya kan. Jadi kita kekurangan ini. Ini tantangan terbesarnya. Mungkin kita bisa bilang, tapi kan Ustadz hari ini masih ada pesantren. Iya. Iya memang pesantren itu adalah tempat di mana anak-anak kita dididik dengan ilmu agama. Dari dulu memang pesantren itu adalah punya peran yang sangat besar. Luar biasa. Ya, di Indonesia, di Nusantara ini, salah satu keunggulan kita adalah kita punya banyak pesantren yang menghasilkan para ulama. Tapi ingat ya, itu dulu. Dulu, ketika pesantren itu masih murni mengajarkan kitab-kitab syariah, yang mana santri itu memang bisa bahasa Arab, menguasai kitab kuning, mempelajari nahwu, shorof dan sebagainya, dan mereka membaca di depan kiainya. Tapi pesantren hari ini sudah mengalami sudah mengalami begitu banyak perubahan. Ya, pesantren modern sekarang ini, ya kan? Yang dijual tuh bukan kitabnya, bukan kiainya, bukan ustadznya, bukan ilmunya, tapi kolam renangnya. Kolam renangnya ukuran olimpiade. Nah, gitu. Yang dijual tuh adalah fasilitas-fasilitasnya. Bahkan yang menjadi kebanggaan orang hari ini, ekstrakurikulernya. Karena rupanya pesantren itu juga ingin bertransformasi, tidak ingin dicap sebagai kampungan, cuma baca kitab kuning, pengen dia modern. Lalu dimasukkanlah ilmu-ilmu umum ke dalamnya. Positif, bagus, tidak ada yang jelek. Hanya saja porsi ilmu agamanya jadi berkurang. Betul. Ya kan? Tidak semua lulusan pesantren bisa kitab. Tidak semua lulusan pesantren belajar ilmu syariahnya itu sendiri. Jadi sekarang kalau kita tanya adik-adik kita ini, dulu pesantren, iya, di mana? Pesantren A, B, C dan sebagainya. Coba nih kitab ini dibaca, itu dia Ustadz, kita di sana nggak belajar itu, kita belajar basket, kita belajar komputer, apalagi kitab yang turos, kitab modern aja kadang masih susah. Iya, itu tantangannya ya kan, nah gitu. Oke, kemana kita sekolah, apalagi sekolah aliyah kan, yang di luar pesantren itu kan jauh lebih rendah lagi kualitasnya. Belum kalau kita bicara tentang majelis taklim yang ustadznya tadi, ustadz yang dari kalangan bukan orang yang kompeten di bidang ilmu syariah gitu kan. Kalau sekedar memotivasi orang, oke lah. Tapi kalau bicara ilmunya yang dalam dan sebagainya, itu jadi tantangan utama pada hari ini. Jadi memang kelangkaan ulama atau kelangkaan sumber kita untuk belajar ilmu fikih itu dulu memang sudah pernah sinyalir oleh Rasul SAW gitu ya, bahwa di akhir zaman itu ilmu itu akan dicabut dengan wafatnya para ulama. Nah hari ini kan kita memang sudah kehabisan para ulama. Stok para ulama yang sudah habis. Yang ada tinggal tokoh-tokoh yang kalau Nabi menyebutnya dengan istilah yang sebenarnya nggak enak disebut ya, ru'usan juhala, tokoh-tokoh yang jahil, yang fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, yang berfatwa tanpa ilmu dan mereka sesat dan menyesatkan. Ini tantangan pertama ya. Ini tantangan pertama. Di mana mencari sumber-sumber ilmu fikih untuk kita bisa belajar ilmu fikih yang sistematis agar bisa menjadi fuqaha itu. Menjadi fuqaha. Masih ada tantangan-tantangan berikutnya, Ustaz. Insyaallah. Tapi karena waktu kita sudah habis, kita akan membahas tantangan berikutnya itu nanti di segmen berikutnya. Para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk ke segmen yang keempat. Kalau di segmen ketiga tadi kita membahas tentang salah satu tantangannya, yaitu mencari satu fakultas atau tempat belajar ilmu fikih yang kira-kira benar-benar bisa mewakili atau mendalami fikih sedalam-dalamnya cukup susah, dan kita belum mendapatkan solusinya nih, kira-kira nanti bisa dibahas di akhir. Nah, tantangan yang selanjutnya apa selain tantangan ini?
Tantangan berikutnya masih lanjutan dari tantangan yang pertama. Lanjutannya. Jadi kan saya menyebutkan bahwa di tengah sulitnya kita mencari tempat untuk belajar, masih ada pengecualian tadi ya. Ada yang sempatlah belajar ke Al-Azhar, ke Mekah, Madinah, ke Syria atau ke Pakistan atau kemana lah gitu. Bahkan Atau di Indonesia juga ke Libya. Pesantren-pesantren tertentu juga ada yang berhasil mampu meluluskan alumni. Cuma bedanya kan luar biasa begini, ya. kalau pesantren itu kan masih levelnya masih sekolah menengah ya, masih sekolah menengah, belum kuliah begitu maksudnya. Jadi dari pesantren ini larinya kemana? Nah ini juga jadi masalah. Katakanlah di pesantrennya dia punya pesantren yang bagus, mengajarkan ilmu fikih dan sebagainya, bisa kita gundul gitu kan. Dengan kemampuan pesantrennya ini pun sebenarnya dia sudah bisa lah sedikit-sedikit ceramah di mana-mana di tengah masyarakat, tapi ilmunya kan masih sangat rendah. Harusnya kan dia meneruskan lagi ke jenjang perkuliahan, setidaknya S1 atau S2 malah S3 begitu ya. Tapi permasalahannya di tengah pesantren kita ini pun kebanyakan trennya adalah kalau lulus dari pesantren itu bukan lari ke sekolah-sekolah kampus-kampus fokus kepada Islam. agama gitu. Begitu. Apalagi fokus ke fikih gitu. Apalagi fikih, kebanyakannya cari universitas negeri, ya gitu kan. Jadi dari pesantren sudah dapat, tapi kemudian hilang lagi. Ya, seolah-olah pesantren itu cuma sekedar tempat sementara belajar, lalu setelah itu lupa, hilang gitu loh. Kita sih bangga bahwa pesantren-pesantren kita itu bisa meloloskan santri-santrinya menembus sekolah-sekolah favorit, kampus-kampus yang favorit, yang negeri, yang itu kita bahkan bangga. ke luar negeri gitu. Bahkan ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa dan sebagainya, kita bangga gitu loh. Cuma di balik kebanggaan kita itu pertanyaannya adalah, terus apa gunanya dia selama ini belajar ilmu-ilmu yang sudah begitu susah dia pelajarinya, kan begitu ya. Betul. Nah, walaupun tetap saja kita harus akui bahwa banyak juga yang tadi berhasil sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, sampai ke Mesir dan sebagainya, termasuk yang masuk ke Libya. Itu kita sudah sangat bersyukur gitu. Nah, tapi tantangan yang ketiga muncul lagi. Jadi ini masalah perjalanan karir belajar gitu ya. Ini emang nggak mudah ya. Ada yang berbelok gitu maksudnya. Katakanlah sudah masuk Al-Azhar, ya kan, sudah masuk fakultas-fakultas syariah gitu di berbagai dunia Islam, termasuk di Libya misalnya gitu. Yang jadi pertanyaan berikutnya kemudian setelah lulus jadi LC, ya kan, lulus kan jadi LC biasanya. Apakah dia kemudian terjun di dunia yang memang dia sudah pelajarinya selama ini? Yang dia sudah tekuni. Yang sudah dia tekuni, yaitu belajar ilmu syariah kan, gitu. Apakah setelah lulus dia berprofesi yang menyibukkan dia untuk mengembangkan ilmunya, atau malah banting setir ganti profesi? Ini tantangan yang justru menurut saya lebih menyakitkan sebenarnya. Menyakitkan kenapa? Karena dia sudah melewati etapa 1, etapa 2 ya kan. Ini harusnya tinggal goalnya, tapi malah belok kanan, belok kiri. Bayangkan orang sudah jadi juara di SMA. Juara, kelas 1 juara, jadi murid terbaik teladan. Sehingga begitu dia masuk ke kampus, dia diterima di fakultas kedokteran. Dia belajar di fakultas kedokteran itu susahnya bukan main, ya kan? Dan ngoyo gitu belajarnya. Sampai 6-7 tahun kemudian, luluslah dia jadi dokter. Jadi dokter. Ternyata begitu sudah jadi dokter, dia nggak mau praktek. Dia tidak jadi dokter, malah jadi sales, jualan obat. Atau jadi wartawan, atau jadi apalah gitu, profesi-profesi yang dipikir-pikir ngapain dia belajar bertahun-tahun di fakultas kedokteran kalau nggak jadi dokter, kan begitu. Dan itulah yang terjadi juga di dalam dunia syariah, dalam ilmu fikih ya. Banyak yang seperti itu. Kita punya mahasiswa di Al-Azhar di Mesir itu ribuan. Ya, bisa sampai 3-4 ribu jumlahnya. Banyak gitu. Dan di Timur Tengah tuh ya bisa sampai puluhan ribu lah totalnya. Itu mereka tiap tahun pulang membawa gelar LC, MA dan sebagainya gitu. Berapa dari mereka yang kemudian menekuni profesi yang terkait langsung atau tidak langsung dengan ilmu yang dia pelajari, sesuai yang dia tekuni. Itu yang jadi kendala paling besar. Karena banyak yang saya perhatikan tuh teman-teman begitu, adik-adik kita yang pulang itu ternyata jadi wartawan. Ya, mending wartawan Islam, wartawan gosip. Gosip.
jualan apa namanya itu kadal Mesir, ya kan, jualan obat bekam gitu, atau jadi sales asuransi, ya kan, ya pekerjaan tuh nggak ada yang jelek, kan halal gitu. Cuman yang jadi pertanyaan, ini belajar bertahun-tahun sampai ke luar negeri, beasiswa gitu ya, itu buat apa gitu kalau ilmunya nggak dipakai gitu kan? Lulus dari Libya, kemudian ngajar SD, Iqra gitu. Bayangkan coba, ya kan? Lah itu buat apa ilmunya? Ya kalau cuma mau ngajar Iqra kan nggak harus belajar waktu itu nazir sampai botak kepalanya itu kan seharusnya kan, gitu. Nah, bisa jadi ini kesalahannya ada dua. Satu di antara dua. Yang pertama emang dia nggak bisa berkiprah, emang nggak ada lapangannya, nggak ada lapangannya. Jadi dia pingin menjadi ustadz lah begitu, yang yang buka kitab dan sebagainya, tapi nggak ada jobnya, tidak ada lapangannya, gitu kan, sehingga dia mau bergabung kemana, nggak ada tempatnya, gitu kan. Atau yang kedua, ini adalah lapangannya ada sebenarnya, tapi emang dasarnya dia nggak minat, gitu. Karena waktu kuliah dulu dia lebih sering main kosidahan, lebih sering nasid-nasitan. Walaupun di fakultas syariah. Walaupun di fakultas syariah gitu loh. Kalau diskusinya politik gitu. Jadi keluar bukannya jadi ahli syariah, jadi politikus atau jadi komentator sepak bola. Nah, gitu. Atau aktif di partai gitu. Atau aktif di partai, aktif di organisasi dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan semua itu, cuman masalahnya adalah ngapain bertahun-tahun belajar ilmu syariah kalau ujung-ujungnya cuman karena itu. Ya, tapi kalau alasannya memang tidak ada tempatnya, itu masih masuk akal. Daripada nggak ngapa-ngapain dan nggak hidup dan sebagainya, ya udahlah saya macul misalnya begitu ya, jadi petani di kampung. Oke, gitu. Tapi kan mestinya sudah difikirkan juga sejak awal. Sejak masih kuliah tuh harus sudah magang-magang, kan begitu ya. Sudah mulai aktif bekerja di dalam dunia yang bakalannya nanti dia akan ke sana. Sama saja dengan dokter, calon dokter itu kan ketika dia masih kuliah, dia kan sudah harus banyak praktek. Ya kan, sudah mulai belajar nyunatin anak orang lah paling enggak begitu ya. Sudah mulai jadi koas misalnya, jadi membantu seorang dokter dan sebagainya. Karena orang yang butuh tenaga medis tuh cukup banyak gitu. Sebagaimana orang yang butuh ilmu fikih itu cukup banyak. Tadi kan tantangan pertama, kemana saya harus belajar fikih, gitu kan? Nah, sumber guru-gurunya sudah banyak sebenarnya. Gurunya sebenarnya sudah ada, cuman mereka juga bingung siapa yang mau saya ajar. Nah, itu kan jadi nggak ketemu di situ, nggak ketemu di situ. Nah, disitulah kemudian nanti tantangan yang harus kita jawab, ya, antara supply dan demand. Ya, di satu sisi banyak orang yang butuh tapi nggak ketemu sumbernya. Tapi di sisi yang lain kita punya sumber yang begitu banyak potensial, tapi nggak ketemu di mana kita harus pasarkan ilmu yang sudah kita pelajari ini. Jadi memang kadang-kadang jadi blunder ini antara telur dengan ayam, muter-muter di situ. Ya, duluan mana begitu kan? Dan ini harus kita carikan solusinya biar belajar ilmu fikih yang fadilahnya sudah luar biasa tadi kita sebutkan tuh betul-betul bisa kita implementasikan dalam kehidupan nyata dengan realita yang ada di zaman kita sekarang, khususnya kita yang berada di ibu kota ataupun di seluruh wilayah Nusantara ini. Biar ilmu fikih ini menjadi ilmu yang digemari oleh banyak orang, ya kan? Dan juga orang yang sudah belajar itu bisa mengajarkan lagi ilmunya ini di berbagai tempat. Nah, kiat-kiatnya seperti apa dan kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan semua realita ini nanti akan kita bahas secara lebih detail lagi. Betul, karena ini waktunya juga sudah mepet sekali di segmen ini, tentang kiat-kiat dan solusi untuk semua permasalahan tadi mungkin bisa kita jawab gitu ya nanti di segmen yang terakhir atau segmen kelima, penutup dari segmen episode tentang tantangan belajar ilmu fikih ini. Para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di segmen yang terakhir atau segmen kelima atau segmen penutup. Dan di segmen penutup dari episode tentang belajar ilmu fikih, tentang tantangannya dan juga keutamanya ini, kita akan membahas sedikit seputar solusinya ketika kita ada tantangan seperti tadi. Kira-kira solusinya seperti apa? Itu yang perlu kita cari jawabannya, Ustaz. Sebenarnya saya lebih suka menyebutnya bukan solusi, tapi alternatif lah. Alternatif yang untuk sementara bisa kita lakukan, ya. Jadi kan tadi saya sebutkan bahwa di satu sisi banyak orang yang
sudah sadarlah ingin belajar fikih untuk dirinya atau untuk keluarganya, apalagi buat anak-anaknya gitu ya, tapi tidak menemukan tempatnya, gitu kan. Nah di sisi yang lain kita juga tadi sudah cerita tentang banyak mahasiswa kita yang sudah belajar lulus. itu, sudah kuliah sampai ke Timur Tengah dan sebagainya. Tapi bingung ngajar siapa. Tapi bingung pulang mau kerja apa, gitu kan. Sebenarnya kan sederhana sekali itu, secara teori tapi di atas kertas ya. Ya pertemukan saja keduanya, teorinya. Tapi kan prakteknya juga tidak mudah, ya. Tidak mudahnya kenapa? Karena mempertemukan keduanya itu ya sesuatu yang belum pernah dilakukan memang sebelumnya, atau katakanlah dilakukan tapi tidak secara masif, sehingga tidak bisa langsung kelihatan hasilnya gitu. Nah tetapi memang kita tidak bisa bekerja hanya dengan semata-mata berorientasi pada hasil dulu ya. Betul. Kita harus mulai dengan anak tangga yang pertama, prosesnya dulu. Artinya begini, kita harus mengerjakan dari dua sisi. Pertama, proses penyadaran tentang pentingnya ilmu fikih, tentang keutamaannya, khususnya penyadaran kepada orang tua bahwa untuk belajar ilmu fikih ini ya, ini keutamanya besar, dan kemudian silahkan nanti ya mencari guru-guru yang memang berkompetensi dalam hal itu. Guru-guru itu tidak harus berada di pesantren sebenarnya. Betul. Ya kan, tidak harus berada di sebuah madrasah dan sebagainya. Sebenarnya dengan yang paling sederhana, les privat. Les privat ya kan, itu sederhana sekali, tidak butuh uang gedung, ya kan, tidak butuh living cost. Bahkan kalau pesantren kan anak-anak masih punya tantangan, nggak betah, nggak pulang dan sebagainya itu kan. Kalau targetnya sekedar mengajarkan anak itu ilmu fikih, sebenarnya tidak harus dipesantrenkan juga. Apalagi ada juga sebagian orang tua kita yang masih menganggap bahwa anak saya ini harus sekolah yang umum biar dia punya ilmu pengetahuan yang cukup, biar bisa jadi biasalah dokter, insinyur, pilot, biasanya kan begitu ya. Nggak jauh-jauh dari ilmu itu. agamanya juga. Tapi ilmu agamanya harus dapat kan begitu. Nah itu kan pilihannya agak susah, antara dia masukkan pesantren saja, tapi resikonya ilmu umumnya nggak dapat, ilmu agamanya saja, kan begitu kira-kira cara berpikirnya. Atau dia sekolahkan di sekolah umum biasa, tapi di mana belajarnya? Kalau sekolah diniyah itu hampir punah sekarang ini. Sekolah diniyah itu hampir punah. Minimal di kota-kota besar seperti Jakarta itu kita tidak menemukan ada madrasah diniyah, madin ya. Hampir nggak ada lagi. Seandainya itu bisa dihidupkan kembali, bagus sekali. Pagi anak itu sekolah gitu kan. Sorenya belajar agama. Tapi itu dulu, teori begitu bisanya dulu. Kenapa? Karena dulu kita sekolah cuma sampai jam 12 teng pulang. Kalau sekarang? Sekarang kan anak pulang jam 5 sore. Kalau di Jakarta ini udah capek. Sampai asar kan, itu kan sekolahnya dengan rumahnya jauh. Dia masih naik kendaraan lagi. Sampai rumah bisa jadi maghrib. Nah, kapan dia mau belajar ilmu agama? Kan agak susah kan. Tetapi yang menarik adalah kadang-kadang ini di sekolah-sekolah yang umum ya, anak-anaknya tuh ada yang kok bisa ya mereka ngambil privat piano, privat Inggris, privat Jerman, privat itu banyak sekali, ya kan? Kenapa tidak ada privat fikih? Ini yang mungkin nanti padahal harus, ini jauh lebih penting daripada privat yang lain itu. Loh, anak yang baru lulus SD masuk SMP, sebentar lagi dia baligh. Gimana cara dia mandi janabah? Bagaimana cara dia sholat, bagaimana dia tahu dia haid atau bukan dan sebagainya, itu wajib, itu sesuatu yang tidak bisa tidak. Fardu ain. Berarti lebih harus diprivatkan. Dan Rasulullah sendiri yang memerintahkan, muru auladakum bis-shalah lisab'in. Ketika usia 7 saja ajarkan mereka, perintahkan mereka untuk sholat, dan boleh dipukul ketika usia 10 dia tidak mau juga. Itu kan perintah Nabi. Tidak ada Nabi mengatakan ikutkan pada les Inggris, kan nggak ada. Les matematika kan nggak ada, ya kan. Les apa lagi itu kan ya, les musik kan nggak ada. Yang ada muru auladakum bis-shalah. Harusnya ini kalau bisa kita kembangkan luar biasa. Jadi problem masyarakat kita adalah program prioritas gitu. Prioritas sebenarnya, dan itu bisa dilakukan dengan cara privat. Artinya LC kita lulusan dari Mesir, Timur Tengah dan sebagainya itu seharusnya bisa kita serap untuk bisa menjadi tenaga-tenaga pengajar privat-privat kepada anak-anak kita. Itu kan salah satu alternatif. Saya nggak mengatakan itu solusi, tapi itu alternatif. Dan patut untuk dicoba. Walaupun pasti ya gagal-gagal dulu lah gitu kan. Pasti wah nggak bisa ini, nggak bisa itu dan sebagainya. Alternatif gitu. Yang lain kira-kira apa? Yang lain misalnya begini. Ini kan tadi kita bicara buat anak-anak ya.
Yang berikutnya itu kita bisa lakukan dalam bentuk Istilahnya ketika orang dewasa memang sudah terlanjur gitu ya, tidak belajar fikih sejak kecil, tahu-tahu ketika dewasa taubat gitu. Ya. Nah, taubat tentu kan butuh ilmu. Ya, saya akan sampai sana, tapi saya mau melalui jenjang yang kedua dulu nih. Nah, yang kedua, Ya, jadi gini, kita tahu bahwa sekolah-sekolah umum ya itu aktivitas keislamannya cukup bagus. Anak-anak rohis biasanya itu punya semangat dakwah yang lebih tinggi. Betul. Dibandingkan dari anak-anak yang di madrasah atau di pesantren. Itu fenomena yang nggak bisa kita pungkiri, ya kan? Fenomena pakai jilbab dari tahun 80-an tuh di SMA-SMA negeri, nah, gitu kan? Dan sampai hari ini kegiatan-kegiatan rohis mereka itu masih berjalan. Hanya saja, gitu kan? Pembina-pembina rohis ini, ya kan? Para mentor, para murabbi, para narasumber itu rata-rata bukan orang yang ngerti fikih. rata-rata nggak ngerti fikih. Iya, gitu. Biasanya cuman alumni. Nah, beda setahun 2 tahun kemudian. Ilmunya ya sebatas. Artinya ketika dia ngajar buat adik-adiknya itu Materinya juga bukan fikih. materi bukan fikih. Kalaulah dia nulis bahasa Arab, nulis bismillahnya saja sudah salah. Semangat dakwahnya luar biasa, tapi ilmunya nggak ada. Nah, ini kan harusnya kita juga ikut memikirkan satu hal ini, termasuk di kampus, ya kan? Rohis-rohis kampus itu luar biasa sebenarnya, dan mentoring di kampus-kampus Dari itu kan sisi semangat luar biasa. semangatnya luar biasa, ada mabit, ada berbagai macam aktivitas, ya kan? Tapi coba kita lihat para pembinanya, narasumber yang mereka hadirkan, rata-rata adalah kakak-kakak alumni yang kemampuan baca Qur'annya pun masih pletot-pletot nggak karu-karuan. Gimana orang kayak gini mau mengajarkan fikih? Padahal mereka adalah orang yang sangat membutuhkan ilmu fikih itu sendiri. Jadi ini wilayah yang juga harus kita perhatikan. Untuk mempertemukan dua ini yang tadi belum ketemu itu, alumni-alumni tadi bisa kita masukkan ke sana. Gitu ya. Betul, harusnya begitu. Nah, baru kita masuk kepada yang sudah di jenjang kerja, di perkantoran. Sudah terlanjur dari kecil nggak belajar agama. Satu hal yang menarik bahwa kita khususnya di Jakarta ini ya, alhamdulillah fenomena dakwah perkantoran itu sudah semakin semarak. Hari ini kalau kita perhatikan perkantoran itu hampir tidak ada gedung yang tidak ada kajian Islamnya, khususnya di waktu zuhur. Kajian Islam secara umum. Kajian Islam secara umum. Misalnya mereka hampir setiap hari, bahkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pun ada juga, ada pengajian. Bahkan ada yang ngajinya pagi sebelum kerja, ada yang ngajinya sore ba'da kerja. Gitu. Dan kita Rumah Fikih juga setiap hari sibuk melayani itu semua, dan itu adalah kesempatan kita juga untuk mengajarkan ilmu fikih kepada mereka. Artinya dimanapun kita berada, sesungguhnya para ahli yang sudah belajar ilmu agama, yang sudah punya kompetensi dalam bidang itu, harusnya ikut masuk ke dalam sana. Dan bukan mengisi tempat-tempat yang sebenarnya bukan wilayahnya dia. Boleh jadi sales, boleh, ya kan? Tapi alangkah lebih baiknya kalau dia aktifnya di tempat-tempat yang seperti itu, yang langsung berhubungan dengan ilmu yang dia pelajari dan dibutuhkan orang. Kalau yang di kantornya tidak menyediakan kajian, ya gini aja, jumlah yang bisa untuk kita siapkan tenaga ustadznya itu pastinya lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang banyak. Kalau memang tidak ada, ya kita tunggu aja, nanti suatu ketika akan ngundang juga. Yang ada saja kita melayani juga akan kerepotan kan begitu. Jadi untuk sementara alternatif yang bisa kita lakukan tuh seperti itu. Selain juga kita menyiapkan seperti ini ya. Kita bikin sekolah online. Sekolah fikih. Nah, ini sangat fleksibel dari sisi waktu dan tempat. Ini fleksibel. Orang tidak perlu hadir dan sebagainya, cukup dia buka alat komunikasinya, entah itu handphone, tablet, komputer dan sebagainya, bisa belajar fikih, bisa nonton episode-episode kita kapan ini saja dan di mana saja, bahkan kita siapkan dalam bentuk VCD, DVD dan sebagainya, sehingga di rumah pun walaupun dalam kondisi yang susah, dia tetap bisa mengakses ilmu-ilmu itu. Ya, terima kasih Ustaz. Kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita sudah sangat amat terbatas sekali, dan alhamdulillah 9 episode sudah kita lalui bersama. Ya, demikianlah para pemirsa pembahasan kita tentang belajar ilmu fikih dari sisi tantangan dan juga keutamaannya. Mudah-mudahan ini sebagai penutup yang luar biasa bisa menyemangati dan memotivasi kita untuk belajar ilmu fikih. Ya. Dan bagi Anda yang belum bergabung bersama kami di program Sekolah Fikih ini, kami persilahkan untuk melakukan registrasi di website kami www.sekolahfikih.com. Sedangkan bagi Anda yang sudah menjadi mahasiswa aktif, kami persilahkan juga untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan.
Akhirnya saya, Stoma bin Abi Nasr, dan juga narasumber kita, Ustadz Ahmad Sarawat LCMA, beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Selalu ikuti program Sekolah Fikih, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.